Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Tata. Hai Tata, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membawakan cerita kamu di YouTube Black Diary. Aku nggak tahu kalian sependapat atau enggak sama aku, tapi menurutku kebanyakan orang itu menjadikan bakso sebagai makanan favorit mereka. Apalagi ketika mereka sedang tidak enak badan dan butuh makanan-makanan yang hangat. Pasti kebanyakan orang akan beli bakso. Lah aku sendiri itu bukan pecinta bakso. Jadi tidak terlalu suka bakso. Dan aku lebih ke pecinta mie ayam. Tapi kalau malam hari terus badan aku lagi nggak enak nih ya, aku nggak nemuin penjual mie ayam, adanya bakso, aku pasti pilih bakso. Karena itu tadi, aku butuh anget-anget untuk menghangatkan badan aku yang tidak baik-baik saja. Setuju nggak? Kalian gitu nggak? Boleh deh, kalian tulis di kolom komentar kalian tim bakso atau tim mie ayam. Lain halnya kalau ternyata kita makan di sebuah warung bakso yang ternyata menggunakan pesugihan, dan tahu-tahu kita ini menjadi target sebagai dari si warung bakso pesugihan itu. Wow, nauzubillah min dzalik. Semoga jangan sampai ya. Seperti cerita yang dibagikan sama Tata ini. Dan yang mengalami kejadian itu adalah sahabatnya Tata. Wow, makin penasaran kan dengan cerita ini? Yaudah, gak usah terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Tata dan sahabatnya yang kisahnya aku bawakan di video kali ini. Hai Tata. Jadi si Tata ini itu ceritanya ya, awal mulanya dia itu keterima beasiswa di sebuah universitas. Jadi Tata itu memiliki keinginan setelah lulus dari bangku SMA, dia mau melanjutkan studinya ke bangku kuliah. Akhirnya dia iseng-iseng tuh apply beasiswa. Keterimalah, dia dapat beasiswa. Cuma universitasnya itu jaraknya lumayan jauh, yaitu ada di kota sebelah. Ibarat kata kayak Surabaya ke Sidoarjo atau Sidoarjo ke Surabaya. Jarak dari kota tempat tinggalnya Tata ke kota kampusnya dia itu ya lumayan jauh. Belum lagi kalau macet. Awal-awal Tata kuliah tuh masih PP. Nah, selama dia kuliah, dia itu nggak terlalu punya banyak teman. Tapi ada satu teman yang berkesan di hatinya Tata, namanya Melisa. Kenapa kok Melisa ini berkesan di hatinya Tata? Karena ketika mereka sama-sama masih maba nih, si Melisa lah orang pertama yang ngajak Tata kenalan. Say hello. Yaudah, mereka akhirnya kenalan, mereka berteman, dan ternyata mereka itu kuliah di fakultas yang sama. Makin lama hubungan persahabatan mereka tuh makin intens. Udah kayak best to forever together, wes klop banget gitu. Dan mereka tuh memiliki kebiasaan yang sama, yaitu suka wisata kuliner. Si Melisa sendiri tuh bukan warga asli kota B, kota kampus mereka berada. Melainkan Melisa ini juga anak rantauan, malah lebih jauh dari Tata, kota tempat tinggalnya. Nah, selama kuliah di situ, Melisa ini ngekos gak jauh dari kampus tempat mereka kuliah. Awal-awal Tata itu ya masih have fun lah, PP gitu. Cuman kan lama-lama capek ya. Dia diskusi cerita-cerita gitu sama Melisa. Melisa bilang begini, ya udah coba deh kamu izin dulu ke orang tua kamu. Kalau diizin kamu ngekos aja bareng sama aku. Kebetulan di kosan aku itu bisa satu kamar 2 orang. Nanti kita patungan 250-an. Karena kan harga kamarnya itu per bulannya 500.000. Ya udah nih, Tata coba izin ke orang tuanya. Setelah dia membujuk rayu orang tuanya, dia berhasil ngekos lah Tata bareng Melisa di kos-kosannya Melisa. Makin lama persahabatan mereka kan udah kayak saudara kembar. Apa-apa kadang couple. Terus kadang mereka tuh suka wisata kuliner di kota-kota terdekat dari kota B. Kayak contohnya Surabaya Sidoarjo, Surabaya Malang, Surabaya Pasuruan, Surabaya Gresik. Itu kan gak terlalu jauh.
Pokoknya jarak tempuhnya tuh sekitaran 1 jam sampai 1,5 jam lah. Dan mereka itu gampang tergiur dengan kuliner-kuliner baru yang dipromosikan oleh konten-konten kreator ada di TikTok. Mereka suka banget dan mereka tuh memang memiliki motivasi yang sama kayaknya ya. Jadi sebelum mereka sukses di karir mereka masing-masing, mereka tuh nggak mau terjun dulu ke dunia percintaan. Alhasil setiap malam minggu mereka pasti barengan terus. Malam mingguan bareng, jajan bareng, cerita-cerita bareng, nongkrong bareng, dan lain sebagainya. Sampai pada suatu hari si Melisa ini jatuh sakit, dimana dia itu demam. Si Melisa ini kan punya darah rendah. Lah tugas mereka tuh lagi banyak-banyaknya. Si Melisa kelelahan. Dia tuh nggak bisa kalau kecapean dikit aja pasti imunnya tuh langsung ngedrop. Pada waktu itu kondisinya Melisa ini demam tinggi. Nggak ngampus tuh sampai 3 hari. Dan Tata sebagai sahabat itu nggak tega kalau ngelihat Melisa setiap malam selalu menggigil. Sudah dibawa periksa ke dokter, ke rumah sakit. Memang hasil medis mengatakan kalau Melisa ini punya darah rendah dan dia kelelahan. Akhirnya diresepkanlah beberapa vitamin dan obat untuk kesembuhan si Melisa. Terus pada suatu momen si Tata ini baru aja pulang ngampus. Si Melisa di kos, dia duduk-duduk gitu di kasurnya sambil pegang handphone. Si Melisa cerita ke Tata, aku kalau sakit gini suka kangen ibu, tapi kalau aku minta pulang juga kasihan ibu. Lah sedikit informasi, Melisa ini anak perempuan satu-satunya. Dia dibesarkan oleh seorang single mom. Lah pada momen tersebut kondisi keuangan ibunya tuh lagi nggak stabil. Melisa tuh pengen banget pulang, terus kangen-kangenan sama ibunya. Tapi karena dia tahu kondisi keuangan ibunya lagi nggak baik-baik aja, dia nggak berani ngomong ke ibunya. Mungkin karena itulah dia ngempet, akhirnya sakitnya nggak sembuh-sembuh. 3 hari belum masuk ngampus dia. Pernah pada waktu itu si Melisa itu kangen ibunya, mereka video call. Tapi kan bagi Melisa video call tuh nggak cukup. Karena bagi Melisa nih ya, ketemu langsung sama ibunya, bisa peluk ibunya itu adalah obat yang mahal buat dia. Ya secara dia kan anak sematawayang, ya kan, perempuan, pasti manja banget sama ibunya. Gak ada tempat curhat selain ibunya. Cuman kalau kondisinya seperti ini ya Melisa gak mau egois. Jadi si Melisa tuh bilang ke Tata, biasanya kalau aku sakit, ibuku tuh suka bikinin aku bakso. Dan katanya bakso buatan ibunya Melisa itu enak banget. Dan setiap kali dia makan bakso, badannya tuh akan kembali stabil, kembali fit gitu. Cuman kan dapetin bakso ibunya juga nggak mudah. Kalau dikirim takutnya juga basi. Dia nggak mau ngerepotin ibunya. Mendengar hal itu, Tata yang belum bersih-bersih nawarin gini ke Melisa, gimana kalau kita beli bakso? Melisa geleng, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Katanya pengen bakso. Ya kalau bakso di depan kampus sama di depan kos aku nggak mau, Ta. Rasanya kayak gitu. Soalnya wajar sama harganya, ya kan, ada harga ada rupa. Menurut si Melisa itu mah bukan bakso daging, tapi bakso tepung, karena dagingnya nggak kerasa. Tapi di kantong anak-anak mahasiswa dan anak kos-kosan itu udah enak, karena ya murah, dapat banyak. Pasti mereka bakal milih murah timbang rasa gitu loh. Beda halnya kalau lagi sakit. Biasanya orang sakit tuh kan pengen makan yang enak, pengen makan yang spesial gitu loh dari makanan dia biasanya. Wajar, kita juga kadang kalau lagi gak enak badan kan pengen makan yang enak-enak gitu. Begitu pula sama si Melisa. Si Tata bilang begini, ya udah kalau gitu aku buka TikTok deh, coba aku lihat rekomendasi dari konten-konten kreator, siapa tahu kita nemu warung bakso yang rasanya enak tapi harganya nggak terlalu mahal. Melisa setuju. Jadi masing-masing tuh pada scroll TikTok di handphone mereka sendiri-sendiri. Ketika lagi asik scroll, si Tata itu nggak sengaja ngelihat akun salah satu konten kreator perempuan, di mana dia tuh lagi makan bakso di sebuah warung bakso. Lah, menurut yang disampaikan sama si konten kreator ini mengatakan kalau warung bakso itu biasanya sebulan sekali akan mengadakan yang namanya bagi berkah. Bagi berkah itu apa, Mak? Jadi bagi berkah itu
si penjual bakso ini akan menjual bakso dagangannya seharga 5.000 per porsi. Itu sudah sama es teh yang bisa direfill 1 kali. Isi baksonya juga banyak banget. Ada 1 pentol besar, 2 pentol kecil, terus ada 1 tahu, 1 somai, dan 2 goreng. Plus es tehnya bisa refill 1 kali. Kan murah banget tuh. Cuman itu hanya dibatasi untuk 50 pembeli pertama. Jadi setelah itu pembeli ke-51 akan dapat harga normal. Cuman harinya itu kata si konten kreator ini nggak tentu gitu loh. Pokoknya 1 bulan sekali. Kalau penontonnya bisa dapat momen itu artinya jackpot. Lah kebetulan si konten kreator ini pas makan di situ lagi nggak ada momen bagi berkah. Tapi pengunjungnya rame banget. Dari situ mereka mendeskripsikan kalau kemungkinan si bakso di warung bakso ini rasanya pasti enak. Nyatanya nggak bagi berkah aja pembelinya banyak banget. Nggak mungkin dong pembelinya sampai banyak kalau rasanya nggak enak. Masih harganya murah. Nggak bagi berkah harga normalnya tuh 15.000 dan itu sudah dapat es teh. Kecuali lontong ya. Lontongnya tuh 1 harga 2.000. Buset, murah banget. Di rumahku aja udah 3.000 apa 4.000 gitu. Itu masih 2.000. Lontongnya juga lumayan gede. Kan murah tuh. Ya toh? Es tehnya bisa refill sekali lagi. Wow. Tata sama Melisa tergiur. Pas dicek si konten kreator ini ternyata uploadnya tuh sudah 1 bulan yang lalu. Nggak tahu apakah momen bagi berkah itu masih berlangsung, tapi mereka nggak ngandelin itu karena menurut mereka ini enak, murah, masih nggak bagi berkah juga nggak apa-apa gitu loh. Ya udahlah, Tata sama Melisa deal mau datang ke warung bakso itu, tapi di besokannya, karena kan besokannya tuh weekend, mereka nggak ada jadwal ke kampus. Dan mereka bisa lebih santai waktunya. Soalnya jarak tempuh untuk menuju ke warung bakso ini lumayan jauh. Kalau dari kos mereka itu hitungannya kayak pojok ketemu pojok. Lokasinya tuh ada di kota B, di kota yang sama dengan kos-kosan mereka, dengan kampus mereka. Cuman posisinya tuh ada di barat paling pojok. Waktu tempuhnya tuh kalau nggak macet ya sekitaran 30-35 menit. Kalau macet tuh bisa sampai 1 jam. Katanya Melisa. Ya udahlah, deal nih mereka pergi ke warung bakso itu dengan harapan si Melisa bisa cepat sembuh dari sakitnya biar bisa ngampus. Soalnya tugas mereka tuh lagi banyak banget gitu. Nggak mungkin dong kalau Melisa harus absen lebih lama lagi. Apa kabar dengan tugas-tugasnya? Pasti bakal numpuk banget. Nah, singkat cerita, tibalah di hari H mereka berangkat ke warung bakso itu. Pagi-pagi tuh mereka udah prepare. Dari kos tuh mereka sarapan roti dulu untuk ngeganjel perut. Warung bakso ini buka jam 9 dan mereka putusin untuk berangkat jam 8 lebih lah. Dengan harapan sampai di sana tepat waktu. Dan mereka nggak tahu kalau di hari itu ternyata jadwalnya si penjual bakso ini buka bagi berkah. Bener-bener nggak expect mereka itu. Pergilah mereka ke sana. Karena hari itu weekend, ekspektasi mereka kan jalanan macet. Ternyata enggak, jalanannya lenggang. Mungkin karena masih pagi ya. Alhasil tiba di warung bakso itu mereka agak awal. Warung baksonya itu masih prepare, belum buka. Tapi antriannya tuh udah panjang sekali. Dan lokasinya tuh ada di tengah perkampungan. Tapi nampaknya orang-orang yang ada di kampung itu sudah terbiasa dengan fenomena FOMO-nya orang-orang dengan warung bakso ini. Karena kan harganya murah ya. Apalagi habis diekspos sama seorang konten kreator, pasti makin viral. Dan orang-orang kampung juga nggak ada yang keberatan. Malah ada tuh beberapa dari mereka tuh ngevideoin keramaian pembeli di warung bakso ini. Begitu mereka tiba di sana, mereka ngantri, ya kan. Lah di depan mereka itu ada seorang ibu-ibu. Pas waktu Melisa lihat ini antriannya udah panjang. Terus di depan warung bakso itu ada kayak papan tulis putih bertuliskan bahwa hari ini itu warung bakso lagi buka bagi berkah untuk 50 pembeli pertama. Melisa sama Tata di situ kaget, wah kita dapet jackpot nih. Terus Tata bilang begini, emangnya kita kebagian? Kayaknya enggak deh, ini orangnya udah banyak banget. Melisa tahu-tahu ngitung orangnya dari depan. Sampai pada akhirnya
hitungan Melisa itu terhenti di ibu-ibu yang ada depan mereka, dan itu sudah antrian ke-49. Artinya salah satu dari mereka itu kedapatan antrian ke-50. Si Melisa bilang begini ke Tata, "Tah, ini salah satu dari kita bisa loh dapat bagi berkah." Terus Tata jawab, "Ya udah kamu aja, toh harga 5.000 ataupun 15.000 juga sama aja." 5.000 tadi aku udah sebutin belum? Itu udah dapat es teh loh. Murah kan? Terus Melisa kan gak enak nih, karena kan udah ditraktir tuh sama Tata. Melisa bilang begini, "Gimana kalau kita shoot? Tahu shoot gak? Yang gini. Nanti yang menang dapat antrian ke-50. Tata di situ udah punya feeling pasti dia kalah, karena dia tuh nggak bisa main shoot. Mainlah mereka, terus si Melisa menang 3 kali. Tata bilang, "Yaudah deh kamu aja yang dapat antrian ke-50, aku ke-51 harga normal." Nggak apa-apa. Si ibu itu juga kan ngedenger tuh obrolan mereka, dimana ibu itu juga nggak menyangka kalau ibu ini dapat kebagian bagi berkah di hari itu, karena niatnya ya cuma pengen makan bakso sama anaknya. Anaknya kan habis dapat nilai bagus dibawa ke situ, katanya harganya murah, nggak taunya dapat momen jackpot ini. Udah nih antri ya kan, warung bakso buka, itu mereka kan nunggu 10 menit tuh dari kedatangan mereka. Terus warung baksonya buka, habis itu masih nunggu lagi, kan antriannya panjang banget. Mereka nunggu adalah sekitaran 30 menit, gilirannya si Melisa dijualin. Penjualnya yang melayani mereka itu seorang ibu-ibu. Kayaknya si ibu-ibu ini pemilik dari si warung bakso tersebut. Ibu-ibu ini tuh usianya sekitar 50-an, 50 sampai 55 tahunan lah. Belum terlalu tua. Dan ibu ini tuh rambutnya sedikit ikal, tapi dikuncir terus digelung layaknya konde. Ibu ini pakai setelan kayak atasan berwarna bunga-bunga, terus celananya kain coklat, menandakan bahwa orang ini tuh seperti orang-orang yang berwibawa. Dan orangnya ramah banget. Begitu ibu ini tanya, "Siapa nih yang dapat antrian ke-50? Melisa mengacungkan tangan. "Saya, Bu." "Oh ya udah bentar ya, saya jualin." Ya udah. Si Melisa kan nggak ada pilih ini kan, Melisa suka semua, ya udahlah ditaruhlah sama si ibu itu sesuai porsinya Melisa. Pas waktu si ibu ini lagi nyiapin pesanannya Melisa, ibu ini tuh ngelihat ke arah Melisa. Lihatannya tuh kayak apa ya, kayak agak mencurigakan, tapi Tata nggak terlalu menggubris itu. Sedangkan Melisa kan mandangin bakso-baksonya ya. Ibu itu tanya begini ke Melisa, "Kamu lagi nggak enak badan ya?" Si Melisa di situ langsung mengalihkan pandangannya ke si ibu. "Iya Bu, lagi demam, kecapean." Terus si ibu-ibu itu sambil nuangin kuah ke mangkoknya Melisa, beliau menjawab begini, "Ya udah, semoga setelah kamu makan bakso ibu, kamu lekas sembuh ya." Melisa di situ menjawab, "Iya Bu, terima kasih. Ya udah nih bakso kamu, nanti es tehnya diantar ya." Karena Melisa tuh pesen es teh, nggak tahu kenapa dia pengen minum es teh, padahal udah dibilangin sama Tata minum teh hangat aja. Nggak mau, soalnya dia memiliki prinsip, ini bakso udah panas, masa diminum sama panas, jadinya kan nggak enak. Jadi harus minum es teh, ya udah terserah gitu kan. Terus habis itu gilirannya si Tata. Tata di situ langsung bayar bakso dia sama baksonya Melisa itu berarti cuma habis 20.000. Itu sudah sama es teh. Bayangin, murah kan? Murah. Akhirnya mereka nunggu es teh mereka diantar, dan kelihatan banget di situ Melisa makannya lahap sekali. Artinya bakso yang mereka tuju ini enak. Tata di situ berdoa dulu, baru setelah itu dia makan. Pas waktu Tata makan, kok rasanya agak aneh ya di lidahnya Tata. Kenapa kok Tata bisa merasa aneh, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar itu makannya lahap-lahap. Tata di situ bingung, kenapa ya? Mungkin dia memang kan nggak terlalu minat makan bakso, dia cuma mau beliin Melisa. Tapi kan nggak mungkin dia cuma nungguin Melisa makan, otomatis kan dia harus pesan. Jadi di situ Tata tetap habisin baksonya dia. Selesai makan, si Melisa itu sempat refill es teh yang boleh refill sekali itu. Mereka istirahat bentar, berarti habis itu mereka out, karena kan antriannya masih panjang, orang kan perlu duduk tuh. Habis itu mereka ke parkiran.
bayar nih uang parkir. Lah pas waktu naik motor, Melisa itu kan awal berangkat nggak kenapa-kenapa. Naik motornya dia bahkan senyum-senyum, nyanyi-nyanyi di jalan, kayak fit gitu loh kondisinya. Pulang-pulang, kok Melisa ini ngelimbruk, tahu ngelimbruk nggak? Kayak lemes gitu loh. Ditanya dong sama Tata, kamu nggak apa-apa? Kita pulang naik motor, atau aku pesenin kamu mobil online? Si Melisa menolak, nggak usah Tata, aku bisa kok. Apa karena efek kekenyangan ya? Pikirannya si Tata itu begitu. Biasanya orang kalau nggak bisa makan terlalu kenyang kan pasti kayak si Melisa ini ngelimbruk gitu habis makan. Si Tata bilang berkali-kali ke Melisa, udah kamu pegangan aku aja, pegangan aku ya, pokoknya kamu jangan tidur ya. Ya udah nih, jalan pulang nih mereka menuju ke kos. Padahal mereka malamnya tuh niatnya mau malming, tapi karena kondisinya si Melisa seperti ini, kayaknya mereka membatalkan jadwal malming mereka untuk nongkrong di sebuah cafe favorit mereka. Setibanya di kos, kan kamar kos mereka tuh ada di lantai 2. Otomatis kan harus naik tangga tuh. Tiba-tiba di pertengahan anak tangga, si Melisa ini nggak kuat. Dia tiba-tiba kayak mau jatuh gitu, sama si Tata ditahan. Lah, dari atas tuh ada yang mau turun, teman kos mereka. Teman kos mereka juga tanya, kenapa Melisa? Nggak tahu, bantuin dong. Akhirnya dibantuin lah untuk bawa Melisa ke dalam kamar. Tiba di kamar, Tata langsung melepas sepatunya Melisa, bajunya Melisa, terus Melisa itu dibikinin teh hangat sama Tata. Sempat minum tuh. Sebelum akhirnya si Melisa ini izin untuk tidur dulu. Yaudah kamu istirahat, kata Tata. Tata menghabiskan waktunya sambil ngerjain tugas tuh di laptop. Terus gak berselang lama, mamanya telepon. Ya udah diangkat dong sama Tata. Mamanya tanya, gimana? Tadi katanya mau makan bakso sama Melisa. Udah mah. Kan bakso tadi tuh ditraktir Tata karena kebetulan di momen pas waktu mereka ngobrol mau makan bakso itu kan Tata dapat kiriman dari mamanya. Jadi dia mau nraktir Melisa toh. Makanya kan mamanya tanya, udah mah, tapi ini Melisa kok kayaknya drop lagi ya mah. Loh iya mah, tuh anaknya lagi istirahat. Yaudah kamu jangan ganggu Melisa istirahat ya. Ya mah, ini aku juga lagi ngerjain tugas. Udah nih, telepon ditutup. Lah setelah ngerjain tugas, si Tata ini ketiduran di meja belajar yang ada di kos. Terus dia terbangun tuh gara-gara ada orang ngebuka pintu kamar mandi kenceng banget, prak gitu. Dia bangun. Pas waktu dia toleh, ternyata Melisa. Melisa itu kayak orang yang lagi nahan muntah. Dia berjalan masuk ke kamar mandi. Terus pas waktu di dalam nih kan diikutin tuh sama Tata. Melisa muntah sebanyak-banyaknya. Kayak semua yang dimakan Melisa tuh keluar semua. Habis itu udah nih di flash kan. Melisa keluar, ditanya sama Tata, kamu perlu periksa Tata? Ayo aku antar periksa. Melisa menolak. Gak apa-apa, tapi aku boleh gak minta tolong borehin punggung aku dong sama balsem. Jadi si Melisa tuh punya balsem khusus. Kalau dia lagi gak enak badan, dia pasti menghusap badannya dengan balsem itu. Yaudah yuk. Mau dikerok sekalian gak? Melisa menolak. Yaudah nih, diborehin tuh sama Tata punggungnya, terus perutnya, dadanya. Melisa agak legahan. Terus akhirnya Melisa tidur, TV dinyalain tuh biar suasananya gak terlalu hening. Dan itu sudah hampir surup. Tata juga gak nyangka kalau ternyata dia tidur selama itu ternyata di meja belajar. Habis itu dia izin sama Melisa buat mandi. Mel, aku mandi dulu ya. Iya Ta, aku gak mandi ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, udah beres, aman. Pergilah Tata mandi, ya kan? Di dalam kamar mandi, pas waktu Tata nyalain shower, ya, di tengah-tengah suara air yang keluar dari shower kamar mandi, Tata itu mendengar ada suara nyinden. Tapi suara sinden ini tuh kok kayak suaranya Melisa. Dan suaranya itu berasal dari luar kamar mandi, yaitu di dalam kamar mereka. Loh, kaget dong Tata. Sejak kapan ya Melisa itu bisa nyinden? Dia baru tahu kalau Melisa itu bisa nyinden ya di momen itu. Karena dia merasa, mungkin ini aku halu kali ya, atau salah denger ya. Dia matiin lah air shower ya kan. Dan suara nyanyian itu hilang. Terus dia nyalain lagi air shower. Karena dia merasa, kan halu aku.
Dia nyalain lagi, ada lagi suara itu. Sampai pelan-pelan dia berjalan ke arah pintu, dia tempelin telinga kiri dia ke pintu. Dan beneran dong, itu Melisa lagi nyinden di dalam kamar. Suara TV itu masih kedengeran loh sama si Tata. Pas Tata lagi asik nguping nih ya, tiba-tiba itu kayak ada suara yang ngomong dari balik pintu dengan sedikit berbisik dengan suara yang lumayan berat. Perempuan itu suaranya Melisa ngomong begini ke Tata, jangan nguping dari dalam, kalau mau lihat sini keluar. Tata disitu langsung kaget dong, jangan nguping dari dalam, kalau mau lihat sini keluar. Tata langsung spontan buka pintu, padahal dia belum pakai baju ya kan. Pas dia buka pintu, gak ada siapa-siapa dong di balik pintu. Dia lihat ke arah kasur, Melisa lagi tidur, TV nyala. Seketika di situ Tata badannya merinding sejadi-jadinya. Tata bingung banget, itu tadi suara siapa ya? Akhirnya dia tutup pintu lagi, terus dia berjalan ke arah shower kamar mandi, karena kan dia belum selesai tuh mandinya. Dia lanjutin mandinya. Lah pas dia lanjutin mandi itu tiba-tiba ada yang narik rambutnya sampai kepala belakangnya tuh terbentur tembok kamar mandi. Tapi enggak kenceng gitu, cuma tek gini tuh. Terus Tata mendengar suara cekikikan yang menggema di area kamar mandi. Buru-buru dia matiin air shower, dia keluar pakai handuk, sedikit ngos-ngosan, dia duduk di atas kasur. Mungkin karena hentakan kasur itu membuat Melisa terbangun. Melisa tanya sama Tata, kamu kenapa, Ta? Tata noleh ke arah Melisa tuh sedikit kayak ngeliatin Melisa gitu, kayak aneh gitu loh. Terus Tata pelan-pelan tanya nih ke Melisa, Mel, kamu tadi habis nyinden? Nyinden? Aku tidur, Tak. Mana bisa aku nyinden? Aku nggak bisa nyinden, gituin sama Melisa. Ah ya udahlah, kamu istirahat aja. Aku mau ganti baju dulu. Jadi sambil ganti baju tuh dia bertanya-tanya, terus suara siapa yang dia dengar tadi? Kalau bukan suara Melisa, tapi itu mirip banget sama suara Melisa. Setelah ganti baju, handphonenya Tata itu ada yang ngechat. Ternyata tuh teman-teman mereka satu grup satu fakultas gitu. Pada ngajakin Tata buat nongkrong. Tata tuh awalnya nggak enak mau ninggalin Melisa, kan nggak mungkin dia ninggalin Melisa lagi kondisi sakit. Lah ternyata Melisa itu juga baca di grup. Kan Melisa juga ada di grup itu kok. Melisa bilang begini sama Tata, gak apa-apa Ta, kalau emang kamu mau nongkrong sama anak-anak, aku bisa kok jaga diri di kos. Udah aman. Bener Mel, beneran, udah gak apa-apa. Tapi jangan malam-malam ya, aku takut. Melisa tuh bilang begitu ke Tata. Takut? Tumben-tumbenan dia bilang takut di kos. Padahal kemarin pas waktu dia izin gak masuk kampus 3 hari juga dia sendirian di kos. Tetap pulangnya malam-malam juga gak apa-apa, gak pernah ngeluh takut. Ini kenapa anak ini tiba-tiba bilang takut gitu loh. Iya deh, gak malam-malam, nanti mau dibawain apa? Si Melisa jawab, yang manis-manis aja Ta. Ya udahlah, nanti aku beliin cookies ya, biar kamu makin semangat sembuhnya. Jangan lupa diminum tuh teh hangatnya, masih banyak. Iya Ta. Ya udah, akhirnya Tata bergegas siap-siap. Dia langsung ngumpul nih nongkrong bareng temennya. Pas waktu lagi nongkrong itu dia lagi keasikan mungkin ya. Dia cek jam tangannya, ternyata sudah hampir setengah 9 malam. Dia di situ izin sama temen-temennya, hey guys, aku balik ke kos dulu ya. Soalnya aku khawatir banget sama kondisinya Melisa. Loh, Melisa belum sembuh? Temen-temennya pada tanya tuh. Belum, sebenarnya udah sembuh, tapi kemarin tuh tapi tadi tuh habis makan bakso, terus pulang-pulang dia kayak ngedrop lagi, nggak tahu kenapa. Oh ya deh, salam ya buat Melisa. Pulanglah si Tata ini ke kos. Pas waktu dia habis selesai parkir motor mau naik ke kamar, entah kenapa kayak ada sesuatu hal yang berat gitu loh, menahan Tata untuk naik tangga menuju ke kamarnya. Tapi dia paksa. Dia naik tuh anak tangga demi anak tangga. Sampai di pertengahan anak tangga, si Tata itu lagi dan lagi mendengar suara seorang perempuan nyinden. Yang gak lain gak bukan adalah suaranya Melisa. Tata makin bingung, makin takut, makin ragu masuk ke kamarnya. Tapi dia juga gak mungkin dong stop di tengah anak tangga. Tata juga merasa gak tahu kenapa ya, tiba-tiba suasana kos-kosan tuh
hawanya jadi aneh, jadi serem banget, sepi, nggak tahu ya apa anak-anak kos pada lagi malmingan, terus di sini cuma ada Melisa atau gimana. Kalau ada anak kos-kosan kan pasti mereka juga mendengar dong suara orang nyinden ini sama kayak Tata. Ya udahlah, Tata dengan bismillah jalan menuju ke kamarnya. Baru aja dia pegang ganggang pintu, tiba-tiba dia mendengar suara Melisa itu ketawa cekikikan kenceng banget kayak orang lagi kesurupan. Wah, di situ Tata benar-benar dilema sekali. Dia udah ancang-ancang nih, dia udah mau telepon salah satu temennya. Kalau memang ada apa-apa sama Melisa, ini tinggal langsung dipencet calling gitu loh, biar dia langsung telepon ke temennya. Udah nih ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, pintu dibuka, jebret. Gak ada apa-apa dong. Melisa tidur di atas kasur weh. Tata di situ lemes-lemesnya. Dia bingung, itu tadi suara siapa ya? Orang jelas suaranya Melisa loh yang dia dengar dari balik pintu. Tata masuk ke dalam kamarnya. Dia taruh tasnya, dia bangunin Melisa. Melisa nggak bangun-bangun. Badannya Melisa dingin banget. Tata di situ khawatir. Dia langsung telepon temennya untuk minta pertolongan. Temennya langsung on the way. Tapi dia turun juga nih untuk minta pertolongan ke penjaga kos buat nolong dia bawa Melisa ke rumah sakit. Karena penjaga kosnya itu kan 2 cowok semua, bapak-bapak gitu. Mereka semua naik nih, mereka bertiga naik ke kamarnya Tata. Dan benar, Melisa tuh masih pada posisinya miring ke arah sebelah kanan. Nggak gerak sama sekali, tapi masih bernafas gitu loh. Akhirnya Melisa dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dan pas waktu mereka mau naik mobil yang disediakan sama ibu kos sebagai fasilitas kalau anak kos perlu antar jemput atau perlu kemana, perlu ke rumah sakit, ada mobil yang bisa dipakai. Tiba-tiba suasana kos itu kembali normal. Anak-anak itu tiba-tiba rame dan bertanya-tanya, Melisa kenapa? Loh, Tata di situ bingung loh. Perasaan tadi kayak nggak ada anak-anak kos-kosan. Kok tiba-tiba mereka semua ada gitu. Tata nggak mau menghiraukan itu dulu karena dia khawatir dengan kondisi Melisa. Melisa langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu tiba di rumah sakit, Melisa langsung dibawa masuk ke UGD dan perawat itu langsung menghubungi dokter. Dokter itu langsung tiba karena dokternya nggak standby di rumah sakit. Begitu dokter tiba, ternyata dokter bilang kalau Melisa ini dalam keadaan koma. Bingung dong Tata, gimana ceritanya temennya ini koma? Orang tadi pas waktu dia mau tinggal pergi ke kafe, temennya baik-baik aja. Dia ceritain semua kronologinya ke si Pak Dokter. Akhirnya si Melisa ini dibawa naik ke lantai 3 untuk diperiksa melalui rongsen. Dibawalah itu kan, diperiksa itu seluruh badannya itu di rongsen. Dan dokter tidak menemukan adanya indikasi penyakit di tubuhnya Melisa. Dalam tanda lain, Melisa ini sehat. Tapi kondisi kesadarannya itu, ya itulah, si Melisa dinyatakan koma. Tata di situ nangis sejadi-jadinya melihat kondisinya Melisa seperti itu. Sampai dia itu bingung kenapa sahabatnya bisa begini. Akhirnya mau nggak mau dia pertama yang dia hubungin ada ibunya Melisa. Ibunya Melisa di situ kaget karena memang susah ya untuk cari jadwal kereta malam hari. Ibunya Melisa tuh sampai nekat naik bus. Baru tiba di rumah sakit tuh tengah malam. Dan Melisa langsung dibawa masuk ke ICU. Semua orang bertanya-tanya kenapa dengan Melisa. Jadi sebelum ibunya Melisa datang, orang tuanya Tata itu udah datang lebih dulu ke rumah sakit. Soalnya Tata kan emosinya lagi gak stabil. Tata bingung, Tata nangis, Tata pokoknya kayak orang kacau lah di rumah sakit itu. Akhirnya sama orang tuanya diajak sholat. Selesai sholat, Tata itu agak tenangan. Barulah itu orang tuanya Melisa datang. Ibunya Melisa datang bersama kakek neneknya Melisa.
Ternyata kakeknya Melisa ini itu semacam cenayang. Cenayang itu kayak apa ya? Kayak dukun gitu, tapi bukan dukun yang aneh-aneh ya. Maksudnya kayak orang yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang berbau supranatural. Pas waktu kakeknya Melisa ini diceritain kronologinya sama Tata, kakeknya Melisa itu minta izin sama perawat untuk masuk ke ICU. Lah di ICU itu punya aturan, yang boleh masuk itu cuma 1 orang, dan itu dibatasin cuma 15 menit. Ya udah, kakeknya Melisa lah yang masuk ke dalam. Entahlah beliau ngapain di dalam. Begitu beliau keluar, itu nggak sampai 15 menit beliau langsung keluar, dan beliau bilang ke ibunya Melisa kalau Melisa ini tuh mau dijadikan. Dan kakeknya Melisa di situ yakin banget. Pas waktu kakeknya Melisa tanya, ini hari ini tadi kalian pergi jam berapa? Gitu. Jam segini kek. Terus kakeknya Melisa tuh minta ibunya Melisa buat cek di Google hari itu hari apa. Maksudnya dalam penanggalan Jawa, weton. Ternyata pas waktu mereka pergi ke warung bakso itu pas banget sama wetonnya Melisa. Kakeknya Melisa di situ langsung lemes. Beliau bilang, saya yakin banget cucu saya mau dijadikan. Maksudnya gimana, kayak kan Tata nggak paham dengan hal-hal seperti itu. Dia tuh awam sekali dengan yang namanya pesugihan, weton-wetonan. Kakeknya Melisa memberitahu lah kalau Melisa ini itu memang agak spesial dari weton lahirnya. Ditambah kondisi kesehatannya Melisa itu juga tidak fit seperti anak-anak pada umumnya. Jadi imunnya tuh lemah. Ketambahan dia lahir dengan weton itu, yang membuat Melisa itu kerap banget waktu kecil itu kejang, gampang panas, gampang sawan. Dan tubuhnya Melisa itu kerap banget jadi incaran orang-orang yang menggunakan pesugihan untuk dijadikan. Bahkan ya, orang yang meninggal di tanggalan Jawa itu kadang tali pocongnya itu bisa diambil untuk dijadikan hal-hal yang tidak baik. Makanya weton dengan hari itu dianggap keramat oleh orang Jawa. Aku tidak bisa sebutkan, kalian bisa searching sendiri mungkin di Google. Tata di situ nangis histeris sampai semua orang tuh meluk Tata, menenangkan Tata, karena Tata nggak mau kehilangan sahabatnya. Bagi Tata, Melisa itu udah kayak saudara kembar. Mereka tuh bukan hanya sebatas bestie, jiwa mereka tuh kayak menyatu. Makanya pas waktu di kafe, si Tata itu ngobrol bareng teman-temannya tuh kayak nggak bisa enjoy karena dia kepikiran sama Melisa, dia khawatir sama Melisa. Makanya pas waktu dia lihat jam, ternyata udah hampir 8:30, dia langsung buru-buru pulang kan ke kos. Nggak taunya kondisinya Melisa sudah seperti itu. Entah apa yang terjadi sama Melisa saat ditinggal sama Tata nggak paham. Terus akhirnya kakeknya Melisa di situ minta ditemukan sama dokter ICU untuk ngobrol lah demi keselamatan cucunya. Karena kalau bahasa anunya tuh mah golden hours itu nggak lama, jadi harus cepet-cepet ditanganin. Karena kalau nggak cepet-cepet ditanganin, Melisa ini bisa lewat. Pihak rumah sakit kan nggak nalar ya kalau soal hal-hal seperti ini, tapi mereka mengesampingkan yang masalah medis lah dan lain sebagainya, mencoba untuk ya sepaham lah dengan keluarganya Melisa. Akhirnya kakeknya Melisa masuk bersama ibunya Melisa dan Tata. Tata di situ melihat sendiri step by step yang dilakukan sama kakeknya Melisa, seperti menaruh bunga-bungaan, telur yang lain nggak bukan adalah sesajen, tapi karena di ICU itu ruangannya ber-AC dan di dalam situ pasiennya nggak cuma Melisa, ada 2 pasien lain, jadi nggak boleh dinyalain dupa. Kalau sesajen diizinkan. Jadi sesajen itu ditaruh tepat di bawah kasurnya Melisa. Ditaruh gitu.
Terus kakeknya tuh kayak duduk di kursi, menutup mata, terus mulutnya tuh kayak komat kamit, nggak tahu komat kamit apa. Sampai setelah itu kakeknya minta air, dikasihlah sama perawat ICU air segelas gitu. Air itu dibacakan doa sama kakeknya Melisa. Terus air itu diusapkanlah ke wajahnya Melisa dari ubun-ubun sampai sini dagu. Tapi ini kata perawatnya kan, Pak, tolong jangan sampai terkena oksigen ya, karena Melisa butuh bantuan oksigen itu. Udah nih diusap kurang lebih sebanyak 7 apa berapa kali, kayaknya jumlahnya ganjil karena dihitung sama Tata waktu itu jumlahnya ganjil. Kalau nggak salah sih 7 kalau nggak 9 kali ya. Terus air itu diminum sama kakeknya Melisa. Udah nih diminum, beliau lagi membacakan rapalan mantra yang nggak tahu apa. Gak berselang lama, ajaibnya Melisa kayak tersedak, dia batuk-batuk dan dia membuka mata. Pas waktu dicek ke monitor, semuanya normal. Padahal awalnya tuh rendah banget, bahkan perawat bilang kalau Melisa ini kayaknya nggak lama lagi gitu loh. Tapi tiba-tiba stabil, suhunya Melisa juga kembali normal, dicek sama perawat itu. Melisa bangun, Melisa bingung kenapa dia tahu-tahu ada di rumah sakit. Karena kondisinya Melisa stabil, akhirnya Melisa dicarikan kamar inap. Dapatlah itu di kamar inap, kan Melisa ini nggak pakai BPJS ya, dia pakai umum. Dapatlah kamar inap di situ, isinya tuh satu kamar 5 orang. Dan kamarnya tuh ada paling pojok lagi. Awalnya kakeknya Melisa tuh nggak mau, jangan pojok dong sus, nggak ada, adanya pojok itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi di situ Melisa nggak boleh sendiri. Di situ kakeknya Melisa bilang begini, Mel, lain kali kalau mau makan itu jangan lupa baca doa. Kalau kamu baca doa, kamu bisa membedakan ini makanan yang benar atau makanan yang tidak benar. Mendengar hal itu, Tata langsung teringat lah, ya kan? Saat momen dia makan bakso. Dia kan baca doa dulu tuh. After baca doa, dia kan ngerasa baksonya aneh. Tapi kok orang-orang kayak lahap banget, termasuk Melisa. Tata tanya lah ke kakeknya Melisa. Kayak maaf mau tanya, waktu itu kan saya makan bakso, tapi saya baca doa. Lah saya rasa baksonya B aja, bahkan rasanya aneh buat saya. Cuman orang-orang kok lahap sekali. Kakeknya Melisa bilang begini, kamu beruntung banget karena kamu baca doa, makanya kamu gak jadi target. Tapi sepertinya memang orang itu mentargetkan Melisa, karena Melisa itu antrian terakhir. Tata di situ langsung benar-benar shock banget, kayak, antrian terakhir? Iya. Jadi kemungkinan si pemilik warung bakso itu memang menggunakan pesugihan. Kakeknya Melisa nggak tahu pesugihannya apa, tapi sosok yang ditugaskan itu wujudnya badannya tuh seperti genderuwo, tapi bagian kepala maksudnya itu seperti genderuwo, tapi badannya itu seperti dayang-dayang, jadi perempuan. Anehnya bagian leher ke atas itu kayak genderuwo berbulu gitu, matanya lebar, ada taring. Cuman badannya tuh kayak badan manusia, badan cewek gitu loh. Pakai kemben, pakai kain jari, kayak dayang-dayang. Terus si kakeknya Melisa itu bilang begini, kayaknya orang ini itu akan mencari orang untuk dijadikan seserahan setiap 1 bulan sekali. Dan orang yang ditargetkan itu adalah orang yang ada di antrian terakhir. Nggak tahu kenapa orang yang selalu berada di antrian terakhir itu pas banget jadi sasaran dia. Tata kayak masih sanksi dengan pernyataan si kakek gitu kan. Kayak suatu kebetulan banget gitu kan. Kok pas banget momennya. Tata mengiyakan. Terus si kakek ini bilang, pokoknya lain kali Melisa kalau mau makan di mana-mana jangan lupa berdoa. Melisa juga mengaku kayaknya waktu itu dia lupa berdoa gara-gara dia tuh tergiur dengan baksonya. Dia merasa tuh baksonya kayak enak banget, kayak lezat banget gitu loh. Makanya dia sampai lupa berdoa. Makanya sampai lahap selahap-lahapnya. Ya udah, selesai itu kondisinya si Melisa udah stabil. Tapi Melisa masih harus dirawat inap dulu. Melisa tuh baru boleh pulang Selasa minggu depannya tuh baru boleh pulang.
Dan kakeknya tuh minta izin untuk diantar ke kamar kos mereka. Di situ kakeknya mengadakan yang namanya pembersihan kamar kos. Jadi kamar kos mereka tuh dibersihkan dari hal-hal negatif. Dan kakeknya setelah itu bilang bahwa ini kamarnya udah bersih, udah bisa kalian tempatin lagi. Tapi jangan lupa dipakai buat ibadah ya. Ya udah, setelah kejadian itu mereka jadi lebih sering sholat. Nah habis itu udah nih, itu sekitaran 1 bulan setelahnya. Si Tata itu iseng lihat TikTok gitu. Dia scroll TikTok. Terus dia tuh ngelihat satu konten kreator yang membahas tentang sebuah warung bakso. Gak disebutkan secara spesifik. Tapi kalau dilihat dari ilustrasinya, dari apa yang disampaikan, itu kayaknya sama deh dengan warung bakso tempat mereka makan pada waktu itu. Dimana konten kreator ini bilang kalau saudaranya itu menjadi tumbal pesugihan. Disebutin. Kena nggak ya? Enggak lah ya. Jadi saudaranya itu kena sasaran pesugihan dari sebuah warung bakso. Tapi karena telatnya penanganan, saudaranya itu sampai meninggal dunia. Semuanya itu terkuak ketika saudaranya, Khorinnya, itu datang ke rumah. Terus masuk ke dalam tubuh salah satu saudara mereka. Itu pas selesai acara tahlilan 7 harinya. Di situ cerita semua tentang apa yang dia alami sampai akhirnya dia meninggal dunia. Terus banyak banget tuh orang-orang yang komen, katanya adalah saudara mereka, terus habis itu sahabat mereka, pacar mereka, bahkan pacar nih ya, cowok mereka tuh ada yang kena. Tapi karena hal-hal seperti ini mungkin tidak bisa diproses secara hukum atau bagaimana, si warung bakso itu tetap buka. Terus kata si konten kreator yang cerita itu bilang begini, setelah si warung bakso ini mendapatkan sasarannya, warung baksonya tuh akan tutup selama seminggu, full tutup. Habis itu akan buka lagi seolah-olah nggak ada apa-apa. Lalu bulan depannya akan mencari mangsa lagi. Untuk memastikan itu, Tata iseng lah ngajak salah satu temennya pergi ke situ. Dia tanya ke warga sekitar, Bu, setelah ngadain bagi berkah, warung ini tuh tutup atau masih buka? Katanya warga tutup, Mbak. Selalu tutup seminggu setelah ngadain bagi berkah. Wah, kok relate banget ya dengan yang disampaikan sama konten kreator itu. Makin overthinking. Dari situlah Tata tahu kalau ternyata warung bakso pesugihan yang dimaksud sama konten kreator tersebut adalah warung bakso ini. Dan Melisa itu hampir saja menjadi sasaran mereka. Melisa di situ diberitahu Tata, Mel, kamu sebelum nggak sadarkan diri tuh kamu mengalami ini nggak, seperti yang disampaikan konten kreator itu. Iya bener banget, aku tuh kayak tidur mimpi datengin cewek cantik banget, terus aku diajak. Habis itu nggak tahu deh aku mimpi apa lagi, lupa aku gitu, katanya Melisa. Justru Melisa ini tuh nggak tahu kalau after dia mimpi itu dia mengalami koma. Jadi kondisi tubuhnya tuh hampir ajal lewat. Tapi beruntung Tata itu segera datang pulang ke kos. Terus Melisa ini cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Melisa cepet-cepet ditanganin sama kakeknya, sehingga Melisa nggak sampai lewat seperti yang lain. Dan warung bakso ini sebenarnya baru aja loh buka, baru 2 tahun. Kan kejadian yang dialami sama si Melisa dan Tata ini tahun 2024 kemarin. Bakso itu baru buka tahun 2022. Berarti ya baru 2 tahun. Tapi setiap bulannya selalu memakan korban. Anehnya itu kok nggak ada yang speak up. Baru si konten kreator itu yang speak up gara-gara Khorin dari saudaranya itu masuk ke tubuh saudara yang lain pas malam 7 hari meninggalnya. Mungkin yang lain tuh berpikir bahwa oh ya mungkin keluarganya hanya sakit biasa, terus nggak bisa ditolong hingga meninggal dunia, dan nggak ada yang menghubung-hubungkan dengan bakso tersebut. Wah, serem banget ya, serem banget. Aku nggak bisa bayangin
kalau hal itu terjadi sama aku atau sama kalian. Kayaknya memang benar-benar gak bisa dibayangin ya. Ini terlampau serem. Cuman karena pengen makan bakso sampai harus meninggal dunia. Gak taunya dijadikan. Wow. After kejadian itu semuanya kan kembali stabil. Si Tata di jam kos nih kampus, dia tuh scroll TikTok. Biasa dia tuh pengguna TikTok garis keras. Dan di situ lagi dan lagi lewatlah satu video, di mana video itu lagi storytelling yang bercerita bahwa pemilik dari warung bakso yang lagi atau yang pernah viral itu tiba-tiba jatuh stroke. Lah, jatuh stroke ini ada hubungannya nggak dengan gagalnya dia yang mau menjadikan Melisa? Tata nggak tahu. Wallahu alam, kata Tata. Pas waktu cerita sama aku. Mungkin iya, mungkin enggak, Mak. Tapi kayaknya iya, soalnya Melisa kan nggak berhasil dijadikan. Alhasil balik lagi sendiri ke dia. Kalau memang begitu ya semoga hal itu bisa segera membuat sepemilik warung bakso ini segera bertaubat. Ya, sebelum terlambat. Karena si ibu itu akhirnya jatuh stroke. Warung bakso ini dikelola sama anak laki-lakinya. Di situ juga ada menantunya, istri dari si anak laki-laki ini. Masih buka, masih bagi berkah. Apakah kalian tahu ini warung bakso mana? Atau mungkin warung bakso ini ada di kota tempat tinggal kalian? Pokoknya ya pesan dari cerita ini adalah ketika kita mau makan jangan lupa berdoa. Ya. Sedikit banyaknya doa yang kita ucapkan sebelum makan itu menjadi benteng buat kita. Ya siapa tahu makanan yang kita makan tuh bukan makanan yang baik. Jadi kita bisa terhindar seperti Tata. Jangan sampai seperti Melisa. Selapar-laparnya kita jangan lupa baca doa. Karena kita nggak tahu ya. Kita tuh akan berhadapan dengan apa ketika kita berada di luar rumah. Akan terjadi apa sama kita. Makanya kalau apa-apa itu jangan lupa baca doa. Mau pergi keluar rumah juga jangan lupa baca doa. Kalau nggak bisa baca doa, baca bismillah. Ngomong dengan bahasa Latin ya. Kan bisa, ya Allah berikan perlindungan, jaga hamba dimanapun hamba berada, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat zalim. Aku tuh biasanya seperti itu. Karena aku nggak tahu bacaan doanya apa. Jadi aku selalu baca doa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Baca ngomong begitu. Ya Alhamdulillah selamat. Wow, aku merinding. Aku benar-benar gak bisa bayangin kalau aku ada di posisinya Melisa gimana ya. Atau mungkin aku berada di posisinya Tata itu gimana. Khawatirnya Tata, paniknya Tata, overthinkingnya Tata. Alhamdulillah Melisa masih dalam lindungan Allah. Sehingga Melisa gak sampai lewat. Melisa bisa disembuhkan, bisa disadarkan. Dan dari kejadian itu juga Melisa belajar kalau mau makan, mau apa-apa tuh selalu berdoa. Sempetin berdoa. Kadang orang lapar tuh sampai khilaf mata gitu loh. Lupa sama apa-apa kalau orang lapar tuh. Ini peringatan juga nih buat kita semua ya kan. Oke, itu tadi cerita yang dibagikan sama Tata tentang apa yang terjadi sama sahabatnya itu si Melisa. Dan alhamdulillah cerita ini berakhir happy ending. Lagi dan lagi kita mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita yang dibagikan oleh narasumber-narasumber luar biasaku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia sharing sama aku, yang sudah bersedia ceritanya aku bawakan untuk berbagi pengalaman, berbagi pelajaran berharga, dan semoga mendatangkan keberkahan buat kalian semua karena sudah berbagi ilmu dan berbagi wawasan. Aku benar-benar gak expect loh. Ternyata banyak banget orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Aku kira kejadian kayak gini tuh cuma ada di sinetron. Tapi percaya gak percaya ternyata banyak loh yang mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami juga, boleh sharing yuk di kolom komentar. Oh ya, sebelum aku closing video ini aku mau ingetin.
Kalau minggu besok insya Allah aku akan upload video 1 minggu full. Karena minggu besok itu minggu suro. Jadi minggu depan itu kita sudah tiba di bulan Suro tahun ini. Dan aku akan berbagi pengalaman yang luar biasaku yang aku alami saat di bulan Suro. Dan itu kejadiannya ada di Surakarta, di Solo. Ceritanya tuh bener-bener, pokoknya kalian nantiin aja deh videonya ya, biar gak ketinggalan. Makanya jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Buat kalian yang belum subscribe dulu nih di bawah. Sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian tuh semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like, lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Kenapa jadi Velocity aku ya? Oke, kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.